Ya, kita kembali di pro dan kontra. Saya ke Pak Cucu lagi, Pak Cucu. Yang sangat menjadi pembahasan pada saat itu ada 3 ya, ada tarif, ada kuota, ada STNK berbadan hukum atau badan hukum lah, seperti itu. Kita mulai ke kuota dulu, kan dibatasi seperti itu. Kuota di DKI Jakarta, kuota di Surabaya, kuota di kota-kota besar dan kota-kota kecil yang lainnya. Sebetulnya itu sudah mulai berlaku tidak sih? Per 1 Juli itu seluruh substansi yang ada di dalam PM26 sudah berlaku efektif. Karena memang waktu itu diundangkan berlaku 1 April, kemudian ada masa transisi untuk hal-hal tertentu itu berlaku efektif 1 Juni, kemudian sisanya itu berlaku 1 Juli, ya kan? Nah, jadi per 1 Juli sudah berlaku. Seluruh. Berarti kalau kemudian pertanyaannya adalah berapa banyak kuota yang diperbolehkan untuk DKI Jakarta, untuk Bandung, untuk Surabaya, sudah ada? Nah, yaitu terkait dengan kuota itu kan dalam mekanismenya itu setelah diusulkan oleh pemerintah daerah, tentunya setelah melalui proses-proses pembahasan-pembahasan di daerah tersebut dengan melibatkan seluruh stakeholder sebelum ditetapkan oleh daerah itu dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Oke. Tapi berarti sampai sekarang belum ada angkanya yang real berapa kuota yang dibutuhkan oleh suatu daerah tertentu. Sudah ada. Sudah kayak Jawa Timur sudah ya itu, kemudian ada daerah-daerah lain itu. Kalau untuk DKI berapa banyak? Belum. Untuk DKI justru belum. Karena Jabo di BPTJ. Oke. Anda bisa menjawabnya ya, belum ada begitu. Baik. Kalau orang awam melihatnya ini adalah kemenangan taksi online begitu dan kekalahan taksi-taksi resmi pemerintah dan juga pihak organda mungkin ya sebagai pengusaha. Kalau saya malah melihatnya ini kemenangan semuanya. Karena taksi online-nya juga dia ada kalah. Dia juga ada menang. Kalau saya bilang kalah kenapa? Oke, kalau ini diikutin, langsung yang ada sekarang yang sudah beraplikasi itu dianggap ilegal dan bertindakan terus langsung sama pemerintah, repot. Kan itu jadi tidak. Benarkah demikian? Benar. Akan semudah itu yang kan? sudah terdaftar itu anggota pusat. Kalau ini kan nggak begitu isi ininya. Kan isi peraturan MA ini yang saya baca nih, kan dia mencabut beberapa ayat. Nih. Tidak seluruhnya berarti. Nah, memerintahkan para Menteri Perhubungan Republik untuk mencabut pasal 5 sekian. Berarti kan hukum. Dia nggak PM26-nya itu kan nggak dibatalkan. Suruh dicabut nih pasal yang sekiranya itu jadi pertentangan, tinggal direvisi kan, diskusi lagi kita duduk bareng-bareng. Kan misalkan ada keberatan di kota atau teman-teman ada kuota kita duduk lagi. Anda kan sebetulnya pengusaha taksi online dan koperasi taksi online sendiri begitu, keberatannya apa sih atas penerapan kuota ini? Kita bicara satu persatu. Kuota saja dulu yang tadi saya sudah tanya kepada Pak Cucu. Kalau kuota itu kan pendekatannya ketika orang murni pengen terjun bisnis usaha ini kan. Nah, berdasarkan penelitian kita sendiri, ternyata yang online lebih dari di atas 10 jam itu nggak sampai hanya 40%-an. Berarti kan banyaknya itu kan yang nggak mepek istilahnya, bukan pure bisnis. Sedangkan pemerintah bikin aturan kan dia bisnis dibandingkan dengan bisnis. Jadi kemarin lagi saya rapat juga di BPTJ kan, asumsi yang dipakainya tuh asumsi usaha. Misalkan penentuan tarif. Asumsinya kan RAB-nya ditentukan nih, ada asumsinya nih. Nah, kalau saya kan bilang lagi di BPTJ rapat, Mbok ya kita duduk dulu. Kita samakan dulu asumsinya. Baru bisa nentuin tarif, baru bisa nentuin kuota. Asumsinya dulu kita sama-sama duduk. Nah, sekarang kan asumsi yang dipakai itu asumsi taksi meter reguler. Jadi gini, sebetulnya jadi paradigmanya sebetulnya yang kacau nih di PM26. Paradigmanya ada bisnis bisnis, transportasi taksi. Tapi sebetulnya online versus bisnis. Padahal yang online ini red sharing, bukan full bisnis. Dia red sharing. Nah, makanya kuota itu tidak tepat. Karena kan nggak semuanya dia memang berbisnis 100%. Ini kan red sharing. Nah, sementara dan lain sebagainya yang red sharing, paradigma regulasinya kok yang konvensional seperti biasa. Nah, jadi ini yang dipertanyakan. Kalau saya sih 2 poin yang saya pertanyakan sejak awal. Tarif dengan kota. Itu karena bertentangan dengan prinsip red sharing. Nah, kalau yang lain saya walaupun saya menghormati putusan Mahkamah Agung.
Ya, saya hormati putusan Mahkamah Agung, tapi isinya secara pribadi saya mengatakan ini jadi kacau juga nantinya. Kan diperintahkan dicabut kan pasalnya. PM-nya tidak dicabut, hanya pasalnya yang harus dicabut. Jadi tetap legal posisi taksi online itu Pak, tetap legal karena PM-nya nggak dicabut, cuma pasal-pasal tertentu. Nah ini yang sekarang sebaiknya ke depan kita perbaikin, nggak mungkin dong. Nah makanya paradigmanya ditempatkan dulu, paradigma ride sharing, ya online, bukan konvensional. Makanya 14 poin itu nanti harusnya disesuaikan dengan paradigma Tapi online. Adilkah jika kemudian taksi online meminta paradigmanya dirubah, sementara kalau memang mau join bisnis harusnya ya bisnis versus bisnis, begitu. Jangan terus kemudian bisnis harus menyesuaikan dengan misalnya kerja sampingan seperti itu, Pak Safrul. Saya nanya, ini berkaitan kuota dan tarif. Ini yang paling sensitif, ya kan? Kalau dalam aturan undang-undang, termasuk PP, ya, kita pengusaha yang legal nih, saya bicaranya legal karena punya izin, gitu, ya, itu kuota kita diatur oleh pemerintah daerah, karena memang dalam PP itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Karena Anda benar-benar berbisnis, ini kan cuma kerja sampingan begitu, jadi jangan disamakan. Saya job. Ini saya job. Kemudian tarif, ya kan? Tarif ini kita juga ditentukan oleh pemerintah. Nah, side job ini di mana pemerintah bisa kontrol operasional mereka. Kalau saya membuktikan ada yang kerjanya hampir 24 jam kayak orang gila dia. Percaya nggak? Saya membuktikan sendiri, bahkan saya naik itu mobil BH Jambi. Jauh banget ya. Jauh banget tuh. Ya. Beroperasi di Jakarta. Tidurnya di mana? Mobil ya. Kalau di hotel sih bagus tuh, hebat tuh orang kaya. Tidurnya di pom bensin, parkir. Kan ini justru bahaya nih. Nah ya kan? Nah, ini jadi makanya pemerintah turun tangan. Organda sempat terancam dan akhirnya dibela oleh Kemenhub. Sekarang terancam lagi. Ini bukan persoalan bela-membela. Ini kan persoalan kesetaraan. Kesetaraan. Ya kan? Ini bukan persoalan. Bahkan Kemenhub, Organda malah menganggap Kemenhub terlalu berpro kepada perusahaan aplikasi. Ini yang menjadi persoalan. Kalau saya balik, ini perusahaan aplikasi, perusahaan transportasi bukan? Ya. Pertanyaan saya itu dulu, supaya kita bicara ride sharing itu di mana ditempatkan? Perusahaan IT yang namanya Uber, Grab, dan Gojek ini perusahaan transportasi bukan? Baru kita ketemu bicara. Kalau enggak akan ketemu. Atau hanya Kenapa? aplikasi Karena teknologi kalau bicara seperti itu ya? Perusahaan aplikasi, dia kaitan perizinnya di Kemenkominfo. Itu saya setuju, Vesi. Itu saya setuju, ditegakkan. Tapi pemerintahnya nggak pernah negakin. Nah ini persoalan law enforcement terhadap aturan yang ada, pemerintah nggak pernah tegas. Nah itu dia. Mohon maaf saya ngomong per efektif 1 Juli. Pertanyaannya, pemerintah ngapain? Action nggak setelah 1 Juli? Itu no action. Pak Cucu silakan. Jadi pemerintahnya nggak kerja, korbannya masyarakat. Nah, ini persoalannya di situ. Ini tergantung semua. Efektif 1 Juli tapi 20 Juni dicabut. Jadi dalam hal ini Kemenhub dalam posisi untuk tidak melakukan penilaian terhadap putusan MA ya. Itu clear, itu kita sangat ada waktu 3 bulan juga kan untuk melakukan analisa dan membuat aturan memang yang baru. Di Perma 1 2011 di pasal 8 ayat 2 itu ada dinyatakan bahwa masa tenggang selama 90 hari ya. Selama 90 hari. Nah, itu artinya apa? Kalau kita hitung itu berarti per 1 November. Nah, jadi per 1 sampai dengan paling lama sampai 1 November itu PM26 tetap berjalan. Jadi tidak ada kevakuman hukum. Jadi semua pemangku kepentingan harus tetap tunduk atau taat terhadap PM26 tersebut. Itu. Nah, kemudian terkait dengan masalah law enforcement, memang Kementerian Perhubungan dalam hal ini masih menegakkan penegakan secara persuasif, secara edukatif yang akan dilaksanakan secara bertahap. Nah, secara bertahap. Nah, nanti pada giliran nanti itu akan penegakan hukum akan dilaksanakan secara menyeluruh. Oke, bagaimana caranya membatasi ketika terus kemudian badan hukum pun juga dicoret ya?
dari STNK berbadan hukum tapi kemudian kalau koperasi dan lain sebagainya masih bisa begitu ya. Karena kan koperasi itu kan kumpulan orang lagi kita diskusi. Saya cerita, Organda ini sedang menata nih yang berkaitan supaya patuh kepada undang-undang. Pak KPK kan tetap nama pribadi juga sama kan. Nanti dulu, kita mulai nih Kopaja itu coba cek yang sudah terintegrasi sama Transjakarta itu sudah nama badan hukum. Nah itu kan kita lakukan pertama. Nah ini Pak Azaz Tigor, dia ini kan pengusaha Metro Mini. Begitu dia terintegrasi sama Transjakarta, nggak bisa. Mantan Metro Mini. Mantan. Jadi dia nggak bisa lagi nama perorangan. Dia harus. Itu yang mau saya katakan, Tessa. Jadi pemerintah kita ini tidak hadir. Ya tidak hadir dalam persoalan keseharian, terutama dalam konteks transportasi gini. Yang harusnya dia atur, itu nggak diatur. Misalnya kuota diangkutan dalam kota, nggak pernah diatur tuh. Coba lihat aja mikrolet di Jakarta, mana pernah ada kuota diatur? Ya, ini dia mulainya akhirnya dari taksi online ini untuk mengatur kuota. Itu ada aturannya, tapi nggak dijalanin. Gitu loh. Ini yang saya mau katakan, ya. Nggak, sebentar. Ya. Sebenarnya pemerintah Jakarta mengatur kuota. Jangan salah. Nggak jalan. Nggak jalan. Karena itu ada SK gubernur. Ada peraturannya, ya. Tapi nggak dijalanin. Penegakannya nggak jalan. Aturan semua ada. Cuman nggak dijalanin, gitu loh. Ya. Nah ini juga harusnya paradigmanya ride sharing dipaksain ke konvensional. Ini kan juga kacau. Ini paradigmanya apa? Tapi bukankah kalau ingin memang head to head dengan yang konvensional, harusnya siap untuk bersaing secara konvensional seperti itu. Jangan terus kemudian meminta pembelaan karena ride sharing. Itu saya sudah katakan. Itu saya sudah katakan. Yuk, tegakin dong. Saya bilang juga pada pemerintah. Saya harus bisa bedakan nih mana taksi online sama kendaraan pribadi, saya bilang. Masa kalah sama ojek online? Ojek online itu kan liar itu, nggak ada regulasi sampai sekarang. Tapi kita bisa bedain mana yang ojek online, mana yang bukan ojek, sepeda motor gitu kan. Sekarang kalau misalnya taksi, kita bisa bedain nggak? Padahal ada aturannya tuh, harus pakai tanda. Nggak dijalanin juga, di belum ada ya kan? Nggak dijalanin juga. Loh ini apa gitu loh? Tapi ya saya juga ngenes juga baca putusan ini gitu loh. Iya kan? Jadi sebagai warga negara kita bingung dengan pemerintah ini gitu loh, ya. Tapi kemudian apakah ini kan? Tapi kenapa nggak dijalanin masalah tanda lah, cobalah. Masalah tanda nanti dijawabin, termasuk juga masalah tarif ya. Masalah tarif atas, tarif bawah kita akan kembali saat lagi. Termasuk pada